Ya, terutama Memang iya sih. Memang iya kalau sih. kita lihat film yang Crash Landing, itu luar biasa. Salut sama sutradaranya, kemampuan dia untuk apa namanya, untuk membangun suasana luar biasa. Sudah berapa galon air dihabiskan untuk bikin hujan. Itu hutan dibikin menjadi setting di sebuah desa, itu luar biasa. Dan yang luar biasa lagi adalah ininya, apa namanya, cara motong ceritanya itu sehingga orang itu nggak bosan walaupun diulang. Nah ini uh, dia perlu pelajari karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu, belum ada yang kayak Memang gitu. belum sih. Belum sih. Aku Dan tuh hmm? kemampuan si sutradara Korea untuk membuat surprise di next scene itu masih ada. Oh, Indonesia tuh ketebak semua. Oh, habis ini pas ini, habis ini pas ini, habis ini pas ini, gitu ya. Ketebak Kalau semua Tom ya. mau dibikin surprise, itu surprise-nya udah ketebak gitu. Oh, kalau nggak gini ya gini, kalau nggak gini ya gini. Iya 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 bener juga sih, bener juga sih. Nah, ya, Kalau silakan. kalau apa? Kalau aku sih terakhir nonton Parasit. Parasit itu pemenang Best Ya. Pictures-nya Oscar Korea juga gitu. Hmm. Dari awal aku nonton filmnya sampai aku nonton behind the scene-nya, sampai nonton gimana ngebahas dari skrip menuju itu dibahas Betul. semua sampai ngeliat menu random. Jadi random itu ternyata ramen sama udon. Aku baru tahu juga. Itu kacau banget. Tapi keren gitu loh. Maksudnya sutradaranya juga genius. Even aku juga baru tahu kayak Parasit itu, Pak Bi, ternyata dia ngeluarin buku juga. Kalau nggak salah ada 2 buku deh. Skenario benar-benar dia lepas in PDF. Satu lagi apa coba? Storyboard. Gila, storyboard satu buku Iya, begitu. Menurut aku sih gila, luar biasa banget. Someday kalau betul. misalnya salah satu cerita yang nanti aku bikin bisa jadi film, aku bakal melakukan itu pasti. Gitu. Ya, karena storyboard is actually a shooting board. Jadi itu Ya, direction kepada siapa yang terlibat untuk melakukan cara itu. Nah, ini yang Pak Pi sedih tuh karena teman-teman itu kalau bikin storyboard itu ya asal gambar gitu ya. Jadi nggak padahal betul-betul itu menentukan. dipikirin Mm-mm. kamera angle, kemudian apa namanya, ada sebuah garis yang memisahkan antara dua dua apa namanya, dua tokoh yang sedang bicara gitu ya. Iya. Kamera angle-nya gimana? Ini di nah itu jujur aja memang Pak Pi belajarnya pada waktu bikin komik. Jadi komik itu sebetulnya adalah storyboard. Oke. Storyboard, ya, storyboard yang ceritanya dibikin setelah gambarnya jadi. Nah itu, ini bedanya. Iya Jadi sih, iya sih. waktu waktu Pak Pi mengawali karir tahun 68 bikin komik itu, ya langsung di kertas, nggak pakai diketik dulu ceritanya, langsung di kertas, digambar, terus di balon-balonnya dikasih kata-katanya. Wah, Jadi berarti second sekaligus, second cinemanya Pak Bi jalan banget tuh waktu pas bikin komik ya. ya waktu bikin ini, actionnya harus gini, kameranya harus dari sini, oh ini harus top shot, ini harus bird eye view, ini harus pakai kamera wide angle, harus pakai fish eye, itu tergambar dari komik itu gitu. Jadi nah juga langsung bikin ceritanya pada suatu hari, meskipun ceritanya itu bahasanya bahasa komik ya, bahasa jalanan gitu karena Iya, komik itu kan dibaca oleh orang jalanan gitu. Tapi betul. intinya itu adalah plot-plotnya sudah kita bagi. Contohnya, sebuah komik itu setiap 8 halaman itu harus ganti adegan. Karena 8 halaman itu sudah mencapai kebosanan tertentu pada titik tertentu. Dan yang uniknya, halaman kanan itu harus mengajak orang untuk buka halaman berikutnya. Gitu. Oh, oke. Jadi gambar Berarti terakhir kan misalnya ada halaman satu, halaman dua ya, karena ada 4 gambar nih, atas bawah atas iya, bawah. Gambar keempat ini harus membuat orang kepingin buka halaman berikutnya. Itu yang oke. kebanyakan Berarti
teasing orang untuk ceritanya gimana sih Betul, lanjutannya kayak gitu kan ya. betul. Nah, itu yang harus disimpan sebuah little surprise di sana. Ini yang director harus tahu nih kalau suatu adegan dragging berapa lama nih. Gitu. The Iya, tail of this adegan itu mengajak masuk ke adegan berikutnya apa enggak? iya benar-benar Nah, itu ini benar banget. bahas novel tapi basisnya film. Nulis novel cuma itu, oh itu Ya, udah dijawab. Oh ini ada ini nih, Hani.soe. Ini om kita nih kayaknya nih. Ilustrasi novel plus judul strong banget. Semoga jalan ceritanya strong juga. Amin. Amin aja dulu, yang penting beli novelnya. itu Om Hani tuh, Om Iya. Hani. Mas Erik Om. Siralahi. Halo Om. Yang Woi. pemain bass. Iya, iya, Oh iya, iya. iya, iya. Terima kasih Mas Hadis. Keren, sukses Mbak Tia. Terima kasih. Memang Iya. ada satu hal yang memang menggelitik Pak Bi. Jadi waktu itu Pak Bi bilang ada endorser Pak Parwes gitu maksudnya. So sebenarnya tuh aku merasa ya alhamdulillah mendapatkan sahabat-sahabat dari semua kalangan. Jadi nggak cuma jadi dunia perfilman aja, tapi di dunia perfilman, di luar dunia perfilman. Jadi novel ini memang surprisingly begitu pas aku minta teman-teman dan sahabat untuk testimoni, mereka welcome banget gitu. Kata pengantar novel ini yang ngasih Miss Mary Riana, which is jadi my best friend yang buat aku ya Miss Mary itu bisa memotivasi hidup seluruh seluruh orang Indonesia. Kenapa aku juga nggak minta kata pengantar dari beliau kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya kata pengantarnya dari Miss Mary. Terus udah gitu ada satu kata pengantar lagi dari, pasti Pabi kenal deh, Astrid Lea yang sekarang jadi musisi konduktor gitu. Dia benar-benar welcome banget tentang tentang cerita ini. Dan surprisingly juga ada pengulasan secara psikologis dari Mbak Tika Bisono. By the way, Pabi dapat salam dari Mbak Tika waktu kemarin itu. Jadi dia mengulas cerita ini dari segi psikologi gitu. Jadi yang menurut aku, gila, satu cerita ini bisa diulas berbagai macam cara, termasuk sama Om Bud, Budiman Hakim. Yeah. Om Bud bener-bener yang ngasih testimoni juga kayak gitu. Keren-keren. Mesti minta sama Kang Asep Herna juga, itu kan juga penulis dari hipnoterapis. Iya ya, aku harus belajar banyak juga sih. Ya betul. Nah, jangan minta dari Papi karena nanti dikira kita kong kali kong. Ya pasti komennya bagus lah buat anaknya. Iya. Ini ada dari Mas Bagas. Apa kabar Mbak? Wah ini obrolan keren menjelang sahur. Kok sahur? Menjelang sahur? Baru bangun dia, baru bangun. Oke. Matur nuwun ilmunya Mas Pi and Mbak Tia. Tapi, wah. Ya. Selamat sahur Mas. Selamat sahur ya Mas. Iya, okay. Siap. Nah, ini selera humornya tinggi nih Mas Bagas. Oke, silakan untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan. Pertanyaan nggak penting juga nggak apa-apa. Silakan kalau bisa terkait sama pembuatan novel yang tadi udah ngelantur ke film, ngelantur ke musik, ngelantur kemana-mana. Karena saya enjoy, dunia ini saya enjoy. Dan saya enjoy juga melihat Tia berproses. Nggak cuma Tia, Dion juga berproses. Ya. Yang tadinya cuma tukang pukul beduk drum gitu. Ternyata bisa bikin storyboard, dan juga bisa directing juga, bisa bikin prosesnya sama lah. Sama. Itu sebetulnya
sebetulnya dalam berproses untuk menjadi multi-talented, multitasking, dan kalau bisa menjadi multifokus tadinya. Itu Kalau kalau kata Mas Oksan multi talentan. multi-talent. Kemana tuh Mas Oksan tuh mana? Bapak anak rock and roll semua ya keren gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Mau bilang sama-sama gilanya aja, pakai bilang rock and roll sekarang. Iya, Oke, iya. Mas Bagas lagi, Mbak Tia, kapan ngobrol lagi? Tapi tanpa gempa bumi lagi ya. Oh iya ya, oh iya bener. Iya iya iya. Ayo aja, ayo aja. Nih sayangnya ada COVID sih ya, jadi nanti deh abis COVID deh kita kapan ngumpul gitu, terus kita ngobrol bareng lagi gitu. Ya, monggo silakan kalau mau ngajuin pertanyaan atau komen-komen gitu yang lucu-lucu aja, nggak apa-apa. Orang kita ngobrol nungguin sahur, eh, nungguin sahur. Oke, hal apa lagi yang mau di-share ya? Oke, Dari jadi Bismillah, mohon doanya semua. Besok akan bisa di pre-order novel Panggil Aku Mama. Dan ternyata pre-order itu adalah book launching. Jadi ini sekalian launching buku sih sebenarnya besok. Bisa dilihat di Instagram stiletto_indiebook. Sekali lagi stiletto_indiebook. Besok jam 00.00 aku akan launching bahwa ini sudah bisa pre-order dan aku akan kasih tahu nomor yang bisa dihubungin untuk bisa pre-order. Yang jelas untuk novel ini memang aku memilih stiletto karena stiletto itu temanya tema feminin gitu. Jadi untuk ceritanya itu cocok untuk stiletto terbitkan. Nah, di situ juga dari aku ke penerbit, aku juga baru belajar. Ternyata buku itu ada ISBN. ISBN itu adalah International Standard Book. Number. Ya, International Standard Book Number itu aku juga baru belajar di situ ada ISBN. Ternyata nanti kita akan tercatat di Perpusnas juga. Dan ternyata itu juga nomor bukunya nomor buku internasional. Which is suatu pertama kali aku dapat ISBN kayak dapat permen atau kayak naik kelas, itu perasaannya Pak Bi. Nora ya. Terus udah gitu waktu pas naskah jadi udah gitu layout semuanya keseluruhan jadi gitu, aku juga kayak yang nangis terharu gitu, kayak apa pokoknya aneh-aneh gitu, tapi belajar banyak sih, bener-bener sangat belajar banyak tentang produksi buku ini gitu. Kayak gitu sih Pak Bi. Oke. Dan alhamdulillah Stiletto membantu aku untuk ini stepnya begini. Dan juga Mas Oksan. Mas Oksan juga membantu aku banget. Dia benar-benar bantu aku banget untuk Mbak ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Nah dia juga, karena kan dia udah punya pengalaman untuk terbitin novel pertamanya, dia akan touring gitu. Jadi aku belajar banyak dari semuanya. Belum baca novelnya. Jadi belum bisa komen. Ya iyalah, namanya juga pre-order. Oke, ini dari Ken Mayo. Halo. Jibril, sebuah cerita sebaiknya dimulai dari apa? Dimulai dari pokok pikiran kali ya. Jadi apa sih yang mau diceritain? Habis itu begitu itu udah diketahui, ya udah susun aja plotnya. Susun plotnya, terus pengetahuan karakternya, jadi karakter si tokoh mau seperti apa, setting tempat dan waktunya mau kayak gimana, karena itu pasti beda zaman dan pasti beda perintilan tuh, karena kan setiap tahun itu pasti beda kebudayaan, kayak tahun 90-an aja sama tahun 2000-an itu beda jauh. Tahun 2000 2001 di mana waktu itu kita kenalnya BlackBerry Messenger yang paling canggih, ternyata sekarang ada yang lain-lain dan lain-lain selain BlackBerry Messenger. Itu kan sudah suatu budaya ya gitu. Itu di setup juga as well. Gitu. Habis itu cerita deh. Gitu ya. Deh. Kalau versinya Pak Abi, kalau orang baca bukunya Tia ini, yang pertama
harus mendapatkan apa. Jadi, yang didapat itu apa dari buku ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah baca buku ini, terus merasa menjadi siapa. Ya. Karena kalau dua-duanya dipenuhi, maka ini layak untuk dijadikan film. Contohnya, ketika orang habis nonton film Cowboy, itu keluar dari bioskop, itu gayanya kayak cowboy. Ketika orang keluar dari bioskop, nonton film superhero, tiba-tiba keluar tuh gayanya kayak superhero. Nah, karena film itu akan membuat orang itu merasa menjadi siapa. Ya, dalam waktu 2 jam film itu membuat orang menjadi siapa. Nah, ini jarang dipikirkan oleh para penulis itu. Biasanya singkatnya cuman, lu kalau mau nonton film gue, ya lu dapat film yang begini, gitu. Dapat apa doang, gitu. Padahal dapat apa itu bisa didapat dari film yang lain, gitu. Tapi menjadi siapa, itu jarang dipikirkan. Jadi, di situ sekali lagi drakor jago sekali. Ya. Jadi kayaknya membuat... aku benar-benar harus sering nonton drakor. Harus, ya. Nggak, nonton ini aja. Nonton Crash Landing sama Dream of Alhambra. Dua itu. Itu dua itu keren ya. banget. Keren banget. Oke. Yang rada kurang keren itu misalnya kayak Something in the Rain itu oke lah. Tapi aktrisnya bagus banget. Jadi cara membawakannya bagus. Directingnya juga bagus. Cuma angle-nya kayaknya kameranya masih kalah sama yang lain. Jadi banyak pelajaran kita bisa dapat. Kecuali mereka-mereka yang cuma nonton. Nah itu rugi banget. Iya sih, benar. Cuma nonton, ngabisin waktu, rugi banget karena nggak ada yang bisa diambil pelajaran dari situ. Jadi memang referensi, di balik pikiran kita itu, istilahnya reference of mind-nya itu sangat penting ketika kita melihat sesuatu. Sehingga dalam menilai, kemudian mengambil pelajaran dan mengambil action itu sangat ditentukan dari frame of mind kita. Kalau menurut Papi begitu. Oke, belum ada yang nanya lagi, kayaknya udah kenyang. Iya, udah. Kita ketawa-ketawa. Gila, udah lama banget loh nggak ketemu kita loh Pak Bi, beneran deh. Ketemunya di Instagram Live terus, dan this is our second time yang kita duet Instagram. Iya. Paling ketemunya di WA ya. Iya. Ketemu di WA juga paling ledek-ledekan. Ya. Oke. Jadi besok adalah book launching sekaligus pre-order ya. Pre-order, iya. Nah, itu delivery bukunya kapan itu? Oke, jadi pre-order itu selama 2 minggu. Dari tanggal 6 sampai tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya pokoknya 2 minggu dari tanggal 6 lah ya. 2 minggu tuh, iya benar, tanggal 20-an lah. Kira-kira tuh akhir Mei itu sudah bisa didapatkan gitu. Jadi kita setelah memesan, nanti pasti sama adminnya dibilang, oke, 14 hari kerja. Terus nanti setelah 14 hari kerja itu bisa didapatkan novelnya di tangan 14 hari gitu. 14 hari kerja per hari terakhir pre-order ya, bukan dari hari awal kan? Biasanya sih begitu sih, biasanya dari hari terakhir pre-order. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin Stiletto mungkin sekarang ini pas lagi mesen bisa langsung dicetakin atau gimana, atau nunggu semuanya pooling dulu selama 2 minggu gitu. Nanti aku akan tanyain lebih lanjut dan pasti akan kasih info lebih lanjut. Tapi yang jelas sih rugi kalau melewatkan novel ini sih. Rugi. Karena baru kali ini for the first time ada penata musik film yang nulis novel dan menulis cerita, which is itu penata musik film yang lain nggak ada. Ternyata nggak ada. Ada sih, tapi dia vokalis. Ada sih, tapi dia cuma penata musik. Tapi ada nggak penata musik film yang bikin novel? So please don't miss
panggil aku mama gitu. Sip, bagus. Jadi eh, waktu tinggal 5 menit, jadi kita tutup saja obrolan kita. Takutnya nanti kepotong sama Instagram. Jadi terima kasih banyak ya udah sharing nggak cuman bagaimana proses menulis novel Panggil Aku Mama, tapi juga cerita di balik itu akan menjadi pelajaran buat teman-teman yang juga kepingin nulis novel. Dan Ya, juga untuk sama-sama, Pak Bi. teman-teman yang hadir, terima kasih banyak atas waktunya udah mendengarkan kita ketawa-ketawa. Hari ini kita betul-betul rileks, tidak ada target apa-apa, kecuali hanya kangen aja sama Tia jadi ngobrol di Instagram Live. Iya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman. Saya sudahi sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh iya, wabarakatuh. Tia dapat salam dari Mbak Tia, dari Mbak Twita. Oh, iya, waalaikumsalam, salam balik. Ya, oke. Jangan lupa nanti reserve 1 buku katanya. Siap. Oke. Siap. Oke, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.